respon pasien, Pak, tidak sadar, gitu. Kemudian kalau udah tidak sadar, minta tolong, apnu, gitu. Tolong apnu, Kak, gitu. Jangan nanti enak sama kakaknya gitu kan, teman-teman mahasiswa, terus datang, Kak, apnu kan pasien yang di kamar. Kok harus tahu deh, abis kakak apnu. Ya, jadi yang nggak ada istilahnya, Kak, apnu kan pasiennya. Kak, pasiennya nggak napas. Emang kalau misalnya aku ngomong apnumnya, kamu tahu apnu, malah ditanyain, malah jadi responsif. Ya, jadi lebih baik Kak, pasiennya tuh nggak napas ya. Jadi kadang-kadang kan ada juga yang kata di ruangannya kayak gitu. Kalau laporin malah jadi responsif. Nah, oke. Nah, kita respon pasien. Pak. Ini udah ngomong gitu, Pak. Ya. Nah, ketika dia sudah tidak sadar, habis itu call for help, minta tolong. Apnu, kok blue, gitu. Habis itu cek nadi karotis. 5-10 detik di dada, kalau lama-lama oke. Jangan ditunggu sampai ada. Kelamaan pasti nggak ada. Langsung tentukan dari mana? 2 jari di atas PX, oke. Ya. Prosesus sipoides. Nah, oke, sudah meletakkan posisinya. Habis itu gimana? 2 jari di atas PX, kemudian ini jari tengah kita sejajar sama puting. Oke. Nah, kemudian sudah tentukan. Mulai hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Yuk ikut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Karena siklus pertama. Habis itu baru buka jalan nafas, tutup hidungnya, berikan ventilasi. Oke, lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Siklus kedua. Di sini akan ketahuan malposisi. Oh itu ya Bu ya. Ya, malposisi. Napasnya tidak masuk, ya. Napasnya tidak masuk, kompresinya kurang dalam, kompresinya tepat, kompresinya kedalaman sehingga menyebabkan flare chase. Gitu. Gimana? Sini. Nah, ini karena apa? Jeda. Sebetulnya gini prosesnya untuk penilaian. Oke, di reset, di start. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 5 kali. Oke. Nah, apa artinya? Contoh. Nah, ventilasinya yang benar satu, yang kedua incorrect. Incorrectnya apa? Tidak mencapai volume tidalnya. Jadi tidak memberikan apa? Oh, kira-kira orang dewasa seberapa gitu. Otomatis sama anak ya otomatis berbeda. Itu yang dimaksud berapa jumlah tiupan gitu, atau berapa lama tiupan dorongannya. Makanya harus tarik napas dulu kalau misalnya itu. Tadi kalau benar ventilasinya tandanya apa tadi Pak? Nambah satu Bu. Nambah satu. Kemudian Gitu ya. ini syaratnya kalau dia ini harus hijau Bu. Harus hijau. Kompresinya. Oke. Ya sama ventilasinya juga harus hijau. Kalau kuning berarti dia belum mencapai gitu. Jadi saya itu incorrectnya itu itu karena kurang dalam. Kemudian yang satu karena udaranya kurang. Gitu. Ini dalam satu siklus. Tadi ya. Masih belajar dulu ini. Membaca ini. Yang baca ini ya bisa paham.
Nah, malposisi di sini akan kelihatan. Yang nyala di mana? Kuning. Nah, yang tepat adalah Harusnya di sini, hijau. hijau ya, harus Di sini ventilasi hijau. Ini kompresinya hijau. Gitu. Ya. Habis itu oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Ada tadi 3, sekarang 4. Iya, begitu. Sampai 5. Oh iya. Sampai merah. Kurang malah. Ya? Kalau sampai merah. Hah? Berarti kelebihan. Tapi untuk orang dewasa biasanya nggak terlalu itulah. Makanya ventilasi itu sebetulnya tidak lebih penting. Karena apa? Kalau kita membuka jalan napasnya tidak tepat, kemungkinan udara akan masuk. Mohon maaf, agak ditarik sini. Ya, udara akan lebih banyak masuk ke dalam lambung atau gaster. Sehingga apa? Gasternya penuh dengan udara, compliance parunya akan terhambat. Meskipun dia dipasang NGT, kemungkinan udara yang keluar itu lebih lama. Kalau anak-anak Pak? Anak-anak Apanya? kompresnya. Kelebihan. Ya otomatis jumlah tiupan kita paling kita berikan sepertiganya bahkan seperempatnya. Iya. Ya untuk ventilasinya ya. Untuk kompresinya otomatis tidak lebih ini 5 cm, anak-anak hanya 2 cm. Itu pun juga tidak menggunakan 2 tangan, 1 tangan. 1 sampai 8 tahun. Ya, di bawah 1 tahun modelnya seperti ini. Ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapi yang ventilasinya hitung. 1. Tetap di Iya, atas. di sini kamar kita ya. Di atas, karena dia kecil. Teman megangnya gini. Di sini. Pas di BX. Ya, pas di BX. Ada nanti ada juga yang cara ini ada juga. Jadi kalau di bayi dia ada 2 cara. Jadi model ini ataupun gini. Jadi jangan ada nanti kayaknya nggak kayak gitu. Jadi ada macam cara. Ya. Sama kayak memberikan obat. Teorinya adalah memberikan budelnya itu menghadap ke atas. Kemudian di pertengahan diputar 180 derajat didorong perlahan. Nah, ada yang kedua, langsung dimasukin tanpa diputar. Tapi syaratnya apa? Harus dipasang tong spatel. Supaya apa? Supaya tidak terjadi rangsangan refleks vagal yang terlalu berlebihan. Gitu, atau gag refleks. Karena kalau terjadi gag refleks, pasien bisa henti napas tiba-tiba bisa. Gitu, ya, yang seperti tadi kita itu. Gitu. Jadi harus dipasang tong spatel dulu, jadi tidak memberikan rasa berlebihan. Kenapa Bu? Silahkan. Kalau untuk yang Luke Lisenfil kapan tuh? Oh ya, Luke Lisenfil kalau misalnya waktu dia direspon, kemudian dicek nadi, oh ada nadi, baru berpikirnya, Oh, cek ini ya. ya baru berpikirnya A, gitu loh Bu. Jadi C, A. Karena apa CAB? Sering terjadi henti jantung pada orang dewasa. Kalau anak-anak ataupun anak-anak dan neonatus itu lebih sering terjadinya asfiksia ataupun karena sumbatan makanan gitu Bu. Sehingga ventilasi penting gitu. Gitu. Kalau misalkan dia tidak ada masalah henti jantung, tapi dia ada masalah ventilasi aja, berarti nggak perlu kompresi. Nggak perlu kompresi. Ventilasi aja. Ventilasi aja memberikan napas buatan. Nah, caranya gimana? Gitu. Caranya gimana? Normalnya adalah 12 sampai 20 kali per menit. Kita mau ngasih napas berapa kali, Bu? Kira-kira begitu, Bu. Gitu. Kita mau ngasih napas berapa kali? Nah, kalau kita mau ngasih napas, kira-kira pasiennya kita mau ngasih napas berapa? Oh, kita kasih napas 20 kali lah boleh sesuai normalnya. Tinggal 1 menit dibagi dengan 20 kali, kita usahakan pengen kasih berapa kali napas. Berarti setiap 3 detik. Nah, caranya pakai bagging. Nah, bagging nggak ada ya? Mungkin alatnya ada. Coba minta tolong. Oh, itu di bagging dia nanti caranya ini dekat. Coba sambil ini. Dia bawa apa ya? Kenapa nggak bawa bagging? Belum ada mungkin ya, nanti saya ingatkan Bunda sama Pak Harto besok. Kita ada cuma mungkin nggak. Yang jelas adalah begini. Jadi waktu kita memberikan 1, 2, 3 pompa, gitu. Nanti kalau ada baggingnya nanti saya contohkan bagaimana cara memegangnya.
Jadi 1, 2, 3 pompa. Nanti yang kedua bukan hitungannya 1, 2, 3 lagi. 2, 3. 2, 3. Karena waktu dia memompa, memencet, kemudian mengembangkan, menekan dan mengembangkan itu dihitung 1 detik. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan berapa? Kita mau memberikan 12 kali napas pasien, berarti setiap 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Itu mengembangkan sudah mau dihitung 1 detik. Itu. Iya, itu pertama saja. Itu nggak perlu kompresi ya? Bener lagi. Apa ventilasi? Ya, hanya ventilasi aja. Ventilasi saja. Jadi gitu. Silakan, ada yang mau klarifikasi nggak? Nah, ini dianggap kita sudah melewati 1 siklus. Jadi 150 kompresi dada, 10 kali ventilasi buatan. Habis itu apa lagi? Cek nadi karotis lagi. Tidak ada, lanjut 5 siklus lagi. Sampai. Iya. Gitu. Nah, tentunya mungkin kalau kita itu Bu, dia tidak ada usaha napas, tidak mungkin terus-menerus kita bagging. Otomatis itu harus dilakukan intubasi, kemudian disambungkan dengan ventilator. Gitu. Berapa kali siklus tuh? Iya? Enggak, yang mana tuh? Yang tadi ventilasi. Intubasi. Oh bukan, intubasi itu kalau misalnya, misalnya si nadinya sudah ada, tapi napasnya tidak ada. Nah, kita kan misalnya tidak mungkin memberikan bagging terus Bu, 2 jam, 3 jam. Nah, diintubasi kemudian pasiennya kemudian kita sambungkan ke mesin ventilator gitu. Nah, nanti dia yang pompa itu mesin. Itu lebih enak begitu. Oh iya, harganya juga mahal. Harganya juga mahal. Negaranya coba. Silakan, apa yang mau diklarifikasi? Ya. Tadi kan setelah kita lakukan yang 5 siklus, setelah itu kan kita cek nadinya kan. Jika tidak ada, kita lakukan lagi kan. Iya. Itu berapa kali lagi? Sampai kita lagi. Iya. Sama Makanya sampai kita lelah. Makanya tidak ada. Kalau misalnya motor, iya. Itu kalau misalnya direktur rumah sakit yang RT-nya itu, kemudian profesor, belum tentu 2 jam, bahkan bisa 3 jam. Dan itu real. Gitu. Kadang-kadang itu ya masuk ke indikasi sosial juga. Ya. Nah, makanya itu sambil di sebelahnya ke initial assessment lagi harus dipasang hemodinamik monitor atau tidaknya ada EKG gitu. Jadi sambil setiap 5 siklus cek nadi itu sambil dilihat nadinya kalau pakai EKG apakah dia PEA, apakah dia PEA, nanti lebih dalamnya nanti di hari Jumat di EKG apa yang dimaksud dengan PEA, apa yang dimaksud dengan asistol, yaitu nah apa yang dimaksud dengan VT, VF itu nanti silahkan diklarifikasi lagi lebih dalam di hari Jumat. Nah, kalau misalnya di EKG-nya itu PEA, nah itu lakukan kompresi dada lagi. Kalau dokter PEA, kompresi dada lagi, masih ada ini. Ada nadi cuman gini. Gitu. Tapi tidak teraba. Tapi di sininya gini. Makanya sampai dia dinyatakan meninggal pun yang dilihat adalah rangsangan refleks cahayanya, kemudian pupilnya mitriasis maksimal, gitu. Kemudian EKG lead 2 panjang asistol. Jadi banyak. Jadi bukan hanya itu 1, 2, 3 lah. Oh itu mau untuk pasien dengan ventricle tachycardia, VT, ya ventricle tachycardia ya di sisok. Nanti ntar itu di hari Jumat itu. Ya nanti kapan itu digunakannya itu di hari Jumat. Oh beda. Langsung hidup John, makanya itu John coba aja. Iya, itu di sisok itu kalau misalnya pasiennya mengalami gangguan jantung, gangguan irama, ventricle tachycardia. Gitu. Jadi tidak semua itu kalau di EKG di RJP itu harus di DC, enggak. Ya. Enggak, itu cuma karena gara-gara kemakan film juga gitu ya. Enggak.
Gitu. Nanti silakan itu diklarifikasi di hari Jumat. Itu lebih dalam kenapa harus pakai DC gitu. Pakai DC. Nanti orang kardiak, kalau saya orang respirasi. Iya, silakan Bu. Oh? Di atas. Di atas. Iya. Dewasa, sejajar puting susu jadi tengah. Rata-rata seperti itu orang itu. Apalagi? Oke. Gampang. Mana yang jadi kita? Nah itu. Nah, memberikan ventilasi itu sebetulnya sama capeknya dengan pemberian kompresi. Aduh, makanya ya, mana ya? Bagging ya? Bagging Bu, boleh Bu. Tadi siapa yang keluar tuh tadi kalau itu? Bagging Joni kata tadi KN nih di atas. Caranya bagging itu juga ini ya, sekalian paket. Di atas ya kayak ini tadi. Kayak ini di bawah ada tikus-tikus Apa? yang ada 9 gitu. Waktu pasien, jadi waktu dilakukan PJP itu sebetulnya pasien harus dalam posisi tempat tidur yang keras, gitu. Tempat tidur yang keras. Kemudian jangan lupa kunci bannya harus dikunci, jangan sampai nanti kita malah jatuh korban berisiko. Ya kan? Jangan menjadi korban berisiko. Jadi semua harus aman.